Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Salam sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan bahas tentang persamaan akuntansi. Semoga belajar kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa ya untuk kalian like and subscribe videonya. Tentang persamaan akuntansi, akuntansi itu adalah suatu pencatatan, maksud saya persamaan dasar akuntansi itu adalah suatu pencatatan akuntansi keuangan yang menunjukkan jumlah keseimbangan antara harta yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban serta modal perusahaan. Ya, untuk lebih jelasnya, barangkali Ibu akan memberikan sebuah ilustrasi sebuah perusahaan yang baru didirikan, misalnya ya. Ini ada dua transaksi, yaitu yang pertama disebut transaksi debit maupun transaksi kredit. Di sisi kiri dengan sisi kanan sebuah perusahaan. Kemudian yang berada pada transaksi debit itu adalah untuk harta. Sedangkan yang berada pada transaksi kredit itu adalah untuk utang dan modal. Seperti itu di dalam persamaan sebuah akuntansi. Misalkan sebuah perusahaan yang baru didirikan dengan memiliki setoran uang senilai misalnya 250 juta. Kemudian dari sisi kreditnya kita lihat sumber dananya dari mana sih 250 juta itu. Oh, ternyata berasal dari pemilik perusahaan. Dia menyetorkan uang pribadinya ke perusahaan sebesar 250 juta. Nah, kemudian pada poin yang kedua, misalkan perusahaan itu membeli gedung misalnya ya, senilai 200 juta. Dari mana sumber dananya? Dia bisa beli gedung itu 75 juta berasal dari pemilik perusahaan barangkali ya. Kemudian sisanya 125 juta mungkin dari mana? Oh, ternyata dia masih berutang kepada properti. Jadi rupanya perusahaan ini memiliki membeli gedung senilai asetnya 200 juta, jadi 125 jutanya masih berupa utang dengan properti. Kemudian cashnya 75 juta berasal dari uang pribadi, uang perusahaan. Kemudian misalnya perusahaan tersebut membeli peralatan kerja, misalkan komputer ya, senilai 25 juta. Dari mana sumbernya? Apakah dia beli cash atau dia berutang? Nah, ternyata dia berutang ke toko senilai 25 juta. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan akuntansi. Jadi harus kita harus sama. Kita mengerjakan itu harus sama ya, antara debit dengan kredit. Nah, di sisi debit jadi total aset atau harta senilai 475 juta, demikian juga dengan di transaksi kreditnya. Itu kan kalau yang harta 475 juta, 250 juta ditambah dengan 200 juta ditambah dengan 25 juta. Begitu juga sebaliknya ya, di sisi kredit 250 juta ditambah 75 juta ditambah 125 juta dan ditambah 25 juta, menjadi total asetnya 475 juta, di mana sisi debit dengan sisi kredit itu harus sama. Berikutnya kita bahas tentang rumus persamaan akuntansi ya. Apa sih rumusnya? Jadi rumus untuk mencari persamaan akuntansi itu sudah kita bahas di atas tadi, adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi jika hartanya itu 100,
utangnya 60, tentunya modalnya 40 gitu ya, jadi harus sama. Atau bahasa lainnya itu ini sama aja, harta itu sama dengan aset, kemudian utang itu sama dengan kewajiban, kemudian modal itu sama dengan ekuitas. Berikutnya kita ke unsur persamaan dasar akuntansi. Apa saja sih unsur-unsurnya? Yang pertama adalah tadi apa? Kita bahas dulu tentang aset ya. Harta, aset atau aktiva. Apa saja sih kalau harta itu? Satu adalah meliputi harta lancar, kemudian yang kedua adalah harta tetap, kemudian yang ketiga adalah disebut harta tak berwujud atau disebut juga harta lain-lain atau aktiva lain-lain. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan harta lancar? Harta lancar itu adalah harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Nanti kita lihat ya apa-apa saja akunnya yang tergolong harta lancar. Kemudian yang dimaksud dengan harta tetap itu adalah harta yang tidak habis pakai dalam 1 tahun atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Tentunya di dalam harta tetap ini karena nilai pakainya lebih dari 1 tahun, maka dia memiliki penyusutan. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan harta tak berwujud itu? Yang dimaksud dengan harta terwujud itu adalah harta non moneter tanpa wujud fisik. Nah, itu yang disebut dengan harta tak berwujud. Contohnya nanti kita bahas ya satu-satu ya. Sabar. Nah, ini contohnya. Akun-akun daripada aktiva itu apa saja? Kita lihat bersama. Komponen daripada aktiva lancar tadi atau harta lancar ya, sama aja ya. Itu komponennya adalah kas, piutang, perlengkapan, persediaan, kemudian beban dibayar di muka. Kemudian yang tergolong komposisi daripada aktiva tetap apa saja? Nah, itu tanah, gedung, mesin, peralatan kerja, boleh nanti juga kendaraan, seperti itu. Kemudian yang aktiva tak berwujud, nah apa saja? Goodwill ya, hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, perancis. Nah, itu mereka mempunyai ini namanya harta itu nggak kelihatan ya, tidak kelihatan. Kemudian kita lanjut kepada utang atau kewajiban itu apa saja sih? Tadi kita sudah bahas harta. Utang atau kewajiban atau liabilitas itu adalah kewajiban yang merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi secara tidak tunai di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi ya. Adalah kewajiban merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi secara tidak tunai di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Kemudian kita lanjutkan kepada utang itu apa saja komponen daripada utang itu. Ada yang disebut dengan utang jangka pendek, ada yang disebut dengan utang jangka panjang. Yang dimaksud dengan utang jangka pendek itu adalah utang yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Nah, itu apa saja komponennya? Nah, itu utang jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Komponen daripada utang jangka pendek itu apa saja? Yang pertama adalah utang usaha ya, kemudian pendapatan diterima di muka, kemudian juga beban yang masih harus dibayar, kemudian juga pasar bayar. Terus yang menjadi utang jangka panjang itu apa saja?
yang tergolong dalam utang jangka panjang contohnya adalah utang bank, kemudian utang hipotek. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ke sudah utang, kita lanjutkan ke modal atau ekuitas. Apa sih modal atau ekuitas itu? Modal merupakan hak milik perusahaan atau kekayaan aset perusahaan ya. Jadi utang dan modal tadi letaknya di sebelah mana? Di sebelah kredit. Nah, kemudian kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu akun-akun yang mempengaruhi modal apa saja. Pendapatan, ya, akun pendapatan, kemudian akun beban, kemudian akun PRIP. Nah, akun pendapatan ini nanti kesananya akan menambah modal karena merupakan pendapatan perusahaan, jadi tentunya menambah modal. Sedangkan yang akun beban ini hakikatnya adalah bisa untuk mengurangi modal ya. Ini adalah pengorbanan daripada untuk mendapatkan sebuah jasa aset yang ingin didapatkan ya, biaya beban-beban. Kemudian PRIP ini ada juga mengurangi daripada modal. Ini adalah pengambilan uang pribadi di perusahaan untuk keperluan pribadi, jadi pemilik perusahaan yang mengambil uangnya gitu. Jadi tentunya dapat atau bisa mengurangi modal. Kemudian kita lanjutkan kepada pengelompokan akun ya. Pengelompokan akun ada yang disebut dengan akun real, ada yang disebut dengan akun nominal. Akun real itu apa sih, Bu? Nah, akun real itu yang kita bahas sekarang ya, tentang termasuk diantaranya persamaan akuntansi. Yang kita bahas tentang akun real itu ada 3, yaitu aktiva, utang, dan modal. Nah, ini semua sedangkan akun nominal ada 2 ya di sana. Yang pertama itu pendapatan, sedangkan yang kedua adalah beban. Nah, akun real itu dapat kita lihat di dalam neraca. Ya, kemudian akun nominal dapat kita lihat di dalam catatan laporan laba rugi. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya Ibu rasa sudah cukup pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi kita pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang analisis transaksi perusahaan jasa. Jadi kalian harus bisa menganalisis untuk membuat sebuah persamaan akuntansi. Ya baik, terima kasih sudah menyimak video ini, dan jangan lupa ya kalian terus like and subscribe video ini, dan silahkan simak lagi video yang Ibu buat berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.